bermain ya Bu ya. Nama permainannya adalah apa Bu? Bertukar tempat duduk ya Bu ya. Nama permainannya apa Bu? Bertukar tempat duduk. Nah, nanti saya di sini minta ibu-ibu siapa yang bersedia 7 orang. Ayo maju Bu ke depan Bu. Oke, maju ke depan ya Bu ya. Siapa? Ibu Mariati. Siapa lagi Bu? Ibu Susan. Ayo maju Bu ke depan Bu. Ibu Siti. Masya Allah. Terus Bu, siapa lagi Bu? Ibu Anita. Siapa lagi? Ibu Ani. 2 lagi Bu. Ayo. Siapa lagi? Ibu Ati. 1 lagi siapa? Ibu Mona. Ayo Bu, maju ke depan Bu, semuanya ya. Nah, nanti siapa di sini yang bersedia untuk diikat kakinya Bu? 1 orang dari 7 orang ini, 1 orang yang bersedia diikat kakinya. Siapa? Ibu Ati. Nah, nanti diikat ya Bu ya. Nah, gimana? Ibu Ati sudah? Nah, baik ibu-ibu. Nah, selanjutnya di sini ada kursi ya Bu ya. Ada kursi 7. Nah, nanti ibu-ibu di sana ya jangan berdekatan sama kursi, diusahakan jaraknya agak jauh ya Bu ya. Nah, soalnya nanti ibu-ibu akan lari ke kursinya ya. Nah, selanjutnya di sini nanti saya akan gunakan aba-aba ya Bu ya. Aba-aba 1 sampai 3 ya Bu ya. Nanti kalau 3 ibu-ibu bisa lari. Nah, langsung duduk ya Bu ya di tempat duduknya. Nah, baik. Kita mulai ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Nah, coba ibu-ibu, tadi permainannya gimana Bu? Seru ya Bu ya? Ada yang keserimpet, ada yang mau jatuh ya Bu ya? Nah, di sini tadi Ibu Ati diikat kan ya Bu ya? Nah, gimana Bu rasanya Bu? Diikat Bu? Susah ya Bu ya, buat jalan susah ya. Nah, dari permainan tadi kita dapat mengetahui gambaran keterbatasan lansia ya Bu ya. Nah, contohnya tadi kayak Ibu Ati kan diikat ya. Nah, itu contoh kayak keterbatasan lanjut usia, jadi susah untuk gerak ya Bu ya. Nah, sendi-sendinya udah sakit, jalannya udah sakit ya, harus pelan-pelan. Nah, itu ya Bu ya. Kemudian di sini juga lansia yang mengalami keterbatasan ini kadang keluarga atau anaknya itu, orang-orang di sekitarnya itu tidak mengetahui atau tidak memahami, sehingga tidak terpenuhi hak-hak dari lansia ya Bu ya. Nah, oleh karena itu jika ibu-ibu di rumah punya lansia atau punya saudara, ibu, mertua yang udah sepuh, nah ibu-ibu harus memberikan perhatian ya Bu ya. Harus memahami bahwa lansia tuh kondisinya seperti itu. Yang pertama kan mengalami penurunan fisik ya Bu ya. Tadi contohnya udah mulai susah jalan, kemudian geraknya sakit ya Bu ya. Nah, kemudian secara psikis, secara kejiwaan, nah lansia juga di sini biasanya sensitif ya Bu ya, gampang tersinggung, gampang emosian ya. Nah, jadi kitanya harus sabar, harus telaten, harus bijak ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu, bahwa tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Nah, jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Nah, untuk lebih jelasnya ya ibu-ibu, di sini di belakang saya ada pecah 7 mengenai penelantaran lansia. Coba di sini siapa yang mau bersedia untuk membacakan Bu? Oke, siapa? Ibu Aisyah, silakan Bu. Nah, baik, terima kasih ya ibu-ibu. Nah, di sini saya coba bacakan ya Bu ya. Nah, di sini siapa yang mau bersedia untuk membacakan Bu? Oke, siapa? Ibu Aisyah, silakan Bu. Nah, baik, terima kasih ya ibu-ibu. Nah, di sini saya coba bacakan ya Bu ya. Nah, di sini siapa yang mau bersedia untuk membacakan Bu? Oke, siapa? Ibu Aisyah, silakan Bu. Nah, di sini saya coba bacakan ya Bu ya.
Pencet 7, penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia, ya Bu ya. Contohnya, membiarkan lansia tidak makan, kemudian membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter, kemudian membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian, sementara kondisinya sudah pikun, ya Bu ya. Kemudian membiarkan lansia bekerja berat atau keras. Selanjutnya, mengusir lansia dari rumah. Kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah, tinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, dan tidak mempedulikan lansia. Nah, jadi ini ya Bu ya, tentang penelantaran terhadap lansia. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai modul 5 sesi 14 tentang pentingnya kesejahteraan sosial lanjut usia langkah 3. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.